Mobil berhenti di dekat bandara, tapi sopir, Pak Hartono, tiba-tiba mengunci pintu dan berkata, "Jangan turun di sini, percaya padaku." Hujan gerimis menyapu atap genteng rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta, seperti bisikan malam yang enggan tidur. Di balik pintu berlapis kayu jati yang diukir dengan motif parang, Rania Indrawati duduk di tepi ranjangnya, jemarinya yang lentik memegang ponsel dengan gugup. Layar itu baru saja berkedip. Pesan masuk dari Bima, suaminya. "Sayang, aku lupa dompet di meja rias. Aku nggak bisa boarding tanpa paspor. Bisakah kau antarkan? Pesawatku take off jam 2 pagi." Napasnya tertahan sejenak. Bima, suami yang selalu rapi, selalu tepat waktu, selalu mengenakan jam tangan mewah dan jas rancangan lokal, kini terdengar cemas, hampir seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Dan Rania, sebagaimana selalu, tak pernah mengeluh. Ia bangkit, rambutnya yang panjang segera dikonde, dengan tusuk konde perak, berukir bunga melati, hadiah pernikahan dari ibunya. Di tubuhnya, kebaya sutra perak berkilau lembut di bawah lampu temaram, dipadukan dengan selendang jepara yang jatuh elegan di bahu. Di pergelangannya, gelang emas yang dulu diberikan ayahnya, tanda bahwa ia adalah putri dari keluarga yang menjunjung tinggi martabat, meski kini kekayaan itu tinggal kenangan. Di luar, langit gelap sempurna. Jakarta malam itu sunyi, hanya suara deru mobil sesekali dan tetes hujan yang menari di halaman. Rania menarik selendangnya erat, menggenggam dompet kulit coklat milik Bima. Beratnya tak seberapa, tapi bagi dirinya, ini adalah bukti cintanya yang diam-diam tak pernah berkurang. Ya, ia membuka aplikasi taksi online. Dalam hitungan detik, pesanan diterima. Nama sopir, Hartono. Mobil, Toyota Avanza Silver. Waktu tiba, 3 menit. Ia terkejut, terlalu cepat. Biasanya di jam segini, pengemudi butuh waktu lebih lama. Tapi ia tak berpikir panjang. Kasih sayangnya lebih besar daripada kecurigaan. Mobil itu meluncur pelan di depan gerbang besi rumahnya. Kaca jendela penumpang diturunkan perlahan, memperlihatkan wajah seorang pria paruh baya, dengan peci hitam dan kumis tipis. Matanya tajam, tapi tak menatap langsung, seolah menghindari kontak. "Naik, Mbak," ujarnya pendek. Suaranya serak seperti orang yang jarang bicara. Rania masuk, duduk dengan sigap di kursi belakang. "Ke Bandara Soekarno-Hatta, Pak. Terminal 3, katanya sambil mengecek jam tangannya. Masih ada waktu." Mobil melaju, jalanan lengang. Hujan semakin rintik. Di radio, lagu lawas Titik Puspa diputar pelan. "Kau yang kusayang, jangan pergi." Tapi ketenangan itu tiba-tiba retak. Saat mereka hampir tiba, hanya 500 meter dari pintu masuk terminal, sopir itu tiba-tiba mengerem mendadak di bahu jalan yang gelap. Lampu sein berkedip tak tentu arah. Rania mengerutkan dahi. "Pak, kenapa berhenti di sini?" Pria itu tak menjawab segera. Tangannya gemetar di kemudi. Matanya melirik kaca spion, bukan ke arah Rania, tapi ke arah luar, ke arah bayangan-bayangan di kejauhan. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menekan tombol pengunci pintu mobil. Klik. Suara itu terdengar seperti palu yang jatuh di tengah hening. Rania menarik napas dalam. "Pak, buka pintunya. Saya harus turun." Sopir itu menoleh, akhirnya menatap matanya. Di dalam sorot itu, Rania melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ketakutan dan perlindungan. "Jangan turun di sini," katanya. Suaranya bergetar namun tegas. "Percaya padaku." Di luar, sesosok pria berjas hitam berdiri di bawah tiang lampu bandara, mengamati setiap taksi yang lewat. Di tangannya, foto seorang wanita berkebaya perak. Dan di dalam mobil, Rania, yang selalu percaya pada cinta, pada suami, pada persahabatan, merasakan sesuatu yang asing merayap di tulang punggungnya. Alienasi. Seolah dunia yang ia kenal selama ini runtuh dalam satu malam. Detak jantung Rania berdebar kencang, memukul tulang rusuknya seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Ia menatap pintu mobil yang terkunci,
logam dingin yang tiba-tiba berubah menjadi tembok pemisah antara dirinya dan dunia luar yang kini terasa asing. Tangannya gemetar saat mencoba menarik tuas pintu. Sia-sia. Di luar, hujan semakin deras, menyulam tirai air yang mengaburkan cahaya lampu bandara menjadi gumpalan kuning pucat. "Siapa Anda?" Suaranya parau, tapi masih berusaha tenang. Warisan dari didikan ayahnya. Perempuan Jawa tak boleh kehilangan kendali, bahkan saat dunia runtuh. Pria di depan, yang kini ia tahu bernama Hartono, menarik napas dalam. "Nama saya Pak Hartono, tapi dulu keluarga Anda memanggil saya Pak To." Ia menoleh sekilas, matanya yang tajam menyapu wajah Rania seperti mengenang sesuatu yang lama terkubur. "Saya kepala keamanan almarhum bapakmu, Harya Indrawati, dari tahun 98 sampai 05. Rania terdiam. Nama itu, Pak To, tiba-tiba menggelitik ingatannya. Di masa kecil, ia ingat seorang pria diam yang selalu berdiri di sudut ruang tamu saat arisan keluarga, membawa payung untuk ibunya saat hujan, atau diam-diam mengganti ban mobil ayahnya yang kempes. Tapi setelah ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil yang aneh, Pak To menghilang. Kabarnya, ia dipecat karena tidak loyal. "Kalau Anda benar-benar orang kepercayaan ayah, kenapa sekarang muncul? Dan kenapa mencegah saya turun?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar. Pak Hartono tak langsung menjawab. Ia menginjak gas pelan, memutar mobil menjauh dari terminal, menyusuri jalan gelap di sisi barat bandara. Tempat tak ada lampu jalan, hanya pepohonan tinggi yang menari dalam angin malam. "Lihat ke kaca belakang," katanya pelan. Rania menoleh. Di kejauhan, 3 pria berjas hitam berdiri bergerombol di dekat taksi yang baru saja berhenti. Salah satunya mengangkat ponsel, memperlihatkan layar, dan Rania melihat wajahnya sendiri, difoto dari jendela rumahnya malam tadi. Mereka bukan petugas bandara, bukan polisi. Mereka menunggu dia. "Mereka bukan untuk menculik," lanjut Pak Hartono. Suaranya kini lebih rendah, seperti rahasia yang tak boleh didengar angin. "Mereka untuk menghilangkan, secara permanen, dan orang yang menyuruh mereka adalah suamimu." Kata-kata itu menghantam Rania seperti palu godam. Tubuhnya kaku, napasnya tersumbat. Bima? Pria yang setiap pagi mencium keningnya sebelum berangkat kerja, yang membawanya makan di restoran mewah di Senopati, yang tertawa hangat saat mereka menonton film di bioskop pribadi rumah mereka. "Tidak mungkin," bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. "Bima mencintaiku." "Cinta?" Pak Hartono tertawa getir. "Cinta tidak membeli polis asuransi jiwa senilai 50 miliar rupiah dengan klausul kematian kecelakaan. Cinta tidak mengatur kecelakaan di bandara internasional agar terlihat alami." Rania menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata. Bukan karena kuat, tapi karena malu. Malu telah begitu buta. Lalu, sebuah kilasan muncul di kepalanya. Seminggu lalu, Bima tiba-tiba membawanya makan malam di atas kapal pesiar pribadi di Teluk Jakarta. Ia berkata, "Sayang, kalau aku mati dulu, pastikan kau bahagia. Tapi jangan lupa, semua yang kita punya akan jadi milikmu." Saat itu, Rania mengira itu ucapan romantis. Kini, terasa seperti nisan yang sedang dipahat untuknya. "Siapa lagi yang tahu?" tanyanya. Suaranya kini tajam, seperti ayahnya dulu saat menghadapi pengkhianatan. "Satu orang," jawab Pak Hartono. "Sahabatmu, Luna." Nama itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Luna, sahabat sejak SMA, pengiring pengantinnya, yang selalu ada saat Rania sakit, yang memeluknya erat ketika ibunya meninggal. Luna yang selalu bilang, "Kalau Bima berani menyakitimu, aku yang pertama bakal gebukin dia." Tapi kenyataannya, mereka berdua, suami dan sahabat, telah menyusun kematian dirinya dalam diam. Mobil terus melaju ke arah selatan, menjauhi Jakarta, menjauhi dunia yang Rania kira miliknya. Di luar, hujan tak kunjung reda. Di dalam, keheningan memenuhi ruang. Hanya suara napas Rania yang gemetar dan detak jam tangan Bima yang masih ia genggam erat di pangkuan. Tiba-tiba,
Ia melemparkan dompet itu ke lantai mobil. Kulit mahal itu kini terasa seperti sampah, simbol kebohongan yang dibungkus dengan cinta. Pak Hartono menyalakan lampu kecil di atap mobil. Cahaya redup itu menyinari wajah Rania. Pipinya basah, tapi matanya menyala. Bukan lagi mata seorang istri yang pasrah, tapi mata seorang pejuang yang baru saja terbangun. "Siapa mereka sebenarnya?" tanyanya. Suaranya kini dingin, tajam seperti mata pisau. Pak Hartono menatap lurus ke depan. "Orang yang paling kau percaya." Dan di balik kata-kata itu, Rania tahu, hidupnya yang dulu telah berakhir. Yang tersisa hanyalah bayangan di terminal. Dan janji diam untuk tidak mati begitu saja. Mobil Toyota Avanza itu melaju melewati jalan berlubang di pinggiran Bogor, menyusuri jalan desa yang dikelilingi sawah menguning dan pohon jati tua yang rindang. Bau tanah basah dan jerami menyusup lewat ventilasi, menggantikan aroma parfum mewah yang biasa melekat di mobil Rania. Di luar, desa mulai terlelap, hanya suara kodok dan jangkrik yang menyahut dalam malam. Tapi di dalam, Rania tak bisa tidur. Matanya terbuka lebar, menatap gelap yang membentang di luar kaca, seolah mencari bayangan masa lalunya yang kini runtuh berkeping-keping. Pak Hartono membelok ke jalan setapak yang nyaris tak terlihat, berhenti di depan sebuah rumah joglo tua, atapnya dari ijuk, dindingnya dari kayu ulin yang sudah lapuk, namun ukirannya masih utuh. Motif kalamakara dan garuda yang dulu dipahat oleh kakek buyut Rania sendiri. Rumah ini pernah jadi tempat ia bermain saat kecil, tempat ibunya mengajarinya membatik di teras, tempat ayahnya duduk merokok, sambil bercerita tentang kehormatan keluarga. "Ini satu-satunya tempat yang tak pernah mereka tahu," kata Pak Hartono sambil mematikan mesin. "Setelah bapakmu pergi, ibumu meminta saya menjaga ini. Untukmu, kalau suatu hari kau butuh tempat berlindung." Rania turun perlahan. Kakinya menginjak tanah basah. Udara malam menerpa wajahnya, dingin, jujur, tak berpura-pura. Ia menarik selendangnya erat, seolah itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Di dalam rumah, lampu minyak dinyalakan. Cahayanya redup, tapi cukup untuk mengungkap debu yang menari di udara dan foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Ayahnya tersenyum tenang, ibunya memegang tangannya, dan Rania kecil berdiri di tengah, mengenakan kebaya mini dan gelang emas kecil. Pak Hartono mengeluarkan sebuah flash drive dari saku kemejanya yang kusut. "Ini rekaman dari kantor Bima. Saya pasang kamera tersembunyi sejak 3 bulan lalu, setelah saya mencurigai ada yang salah dengan kecelakaan bapakmu." Rania menatap benda kecil itu seperti menatap racun, mematikan, tapi tak bisa dihindari. Dengan tangan gemetar, ia menyambungkannya ke laptop tua yang disimpan di lemari kayu. Layar menyala, dan di sana, dalam ruang kantor Bima yang mewah, dinding marmer, lukisan abstrak, dan chandelier kristal, 2 sosok duduk berhadapan di atas meja kaca. Bima tersenyum, memegang gelas whisky. Di seberangnya, Luna, mengenakan gaun merah transparan yang membalut tubuhnya seperti api, tertawa, lalu berkata, "Kalau dia mati di bandara, polis asuransi cair dalam 48 jam. Aset-asetnya otomatis jadi milikmu sebagai suami sah. Aku ambil 30%, sesuai perjanjian." Bima mengangguk. "Asal jangan ada darah. Kita mau ini terlihat seperti kecelakaan. Taksi online, sopir ngantuk, mobil nyemplung ke kali, tragedi biasa. Media lupa dalam seminggu." Luna meneguk anggur. "Yang penting, jangan sampai dia curiga. Kemarin dia masih bilang, Bima itu suami sempurna. Aku sampai geli." Rekaman berhenti. Rania tak bisa bernapas. Dunia terasa berputar. Ia jatuh berlutut di lantai kayu. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya tumpah. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan yang lahir dari luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. "Kenapa?" bisiknya, suaranya pecah. "Kenapa mereka melakukan ini padaku?" Pak Hartono duduk di sampingnya. Tak menyentuh, hanya menemani. "Karena kau punya sesuatu yang mereka tak punya. Nama baik, warisan, dan hati yang percaya. Itu kelemahan terbesarmu, dan senjata terbesarku." Rania menatap foto ibunya di dinding. Di masa kecil, ibunya pernah berkata, "Anakku, dunia ini penuh ular berwajah malaikat.
Tapi selama kau tak kehilangan nilai yang kau pegang, kau tak akan pernah benar-benar kalah. Perlahan, ia menghapus air matanya. Wajahnya yang basah kini berubah. Sedih yang membara berubah menjadi tekad yang membatu. Mereka mengira aku lemah, katanya. Suaranya rendah tapi tajam. Mereka pikir aku akan mati diam-diam, seperti korban lainnya. Tapi mereka lupa, aku bukan cuma istri. Aku Putri Harya Indrawati. Ia berdiri. Langkahnya mantap menuju meja kayu tua di sudut ruangan. Di atasnya tersimpan sebuah kitab kecil, wasiat keluarga yang ditulis tangan oleh kakeknya. Di dalamnya tercantum prinsip, bila musuh datang dari dalam, hadapi dengan akal, bukan amarah. Rania menoleh pada Pak Hartono. Matanya tak lagi kacau. Kini, ia menatap seperti seorang ratu yang baru saja menemukan mahkotanya kembali. Siapkan semuanya, katanya. Aku akan bermain, tapi kali ini, aku yang menulis akhir cerita. Di luar, hujan berhenti. Bulan muncul dari balik awan, menyinari joglo tua itu dengan cahaya perak. Seperti kebaya yang kini tergantung di sandaran kursi, menunggu pemiliknya yang telah lahir kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemburu. Dan di hatinya, Rania bersumpah, jika mereka mau aku mati, biar mereka yang dikubur oleh rencananya sendiri. Jakarta kembali menyambut Rania dengan gemerlapnya yang palsu, lampu neon di Senopati, klakson mobil di Sudirman, dan senyum-senyum di belakang kaca gedung pencakar langit yang tak pernah benar-benar mencapai langit. Tapi Rania kini melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Setiap sorot lampu bukan lagi keindahan, melainkan bayangan. Setiap tawa bukan lagi kegembiraan, melainkan sandiwara. Ia kembali ke rumah mewah di Menteng 2 hari, setelah malam di joglo tua, dengan alasan trauma akibat pengalaman tak menyenangkan dengan taksi online. Bima, tentu saja, langsung menjemputnya di stasiun dengan Rolls-Royce Phantom hitamnya, memeluknya erat di depan kamera ponsel yang sengaja diarahkan ke wajahnya yang pucat. Sayang, aku khawatir setengah mati, katanya, suaranya penuh perhatian, tangannya mengelus punggung Rania, seolah ia adalah porselen yang rentan pecah. Tapi Rania merasakannya, pelukan itu terlalu cepat, terlalu sempurna, seperti adegan yang sudah diulang berkali-kali di depan cermin. Ia membalas pelukan itu, meletakkan dagunya di bahu Bima dan berbisik, "Aku takut, Mas. Aku pikir aku tak akan pernah melihatmu lagi." Bima tertawa kecil, melepaskan pelukannya sambil mengusap pipinya. "Bodoh, aku selalu datang menjemputmu." Tapi matanya tak tertawa. Di dalam rumah segalanya masih utuh. Meja marmer di ruang makan, lukisan batik kontemporer di dinding, vas bunga mawar merah yang selalu diganti setiap pagi oleh pembantu. Tapi Rania tahu, ini bukan lagi rumah. Ini adalah panggung, dan ia harus berakting lebih baik daripada mereka. Malam itu, ia duduk di kamar mandi selama 1 jam, menatap cermin, melatih ekspresi, mata berkaca-kaca, bibir gemetar, napas tersendat, semua tanda trauma yang sempurna. Saat keluar, ia sengaja menjatuhkan gelas air mineral, lalu menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Bima datang berlari, menenangkannya, memeluknya lagi, dan Rania membiarkan dirinya tenang perlahan, seolah cinta suaminya adalah obat ajaib. Esok harinya, Luna datang. Ia mengenakan gaun sutra merah muda yang ketat, membalut tubuhnya seperti kulit kedua, dengan belahan dada yang nyaris tak menyisakan ruang untuk imajinasi. Di lehernya, kalung berlian, hadiah ulang tahun dari klien penting, katanya. Tapi Rania tahu, itu uang muka dari pembagian harta yang belum dicairkan. "Rani, aku dengar kamu hampir diculik." Luna memeluknya, wangi parfumnya menusuk hidung. Manis, tapi menusuk, seperti racun dalam madu. Rania membalas pelukan itu, tapi tubuh Luna terasa kaku, seperti memeluk patung yang berusaha meniru kehangatan. "Aku tak tahu apa yang terjadi, Lun. Sopirnya tiba-tiba panik, bilang jangan turun. Aku pikir dia gila." Ia menunduk, suaranya bergetar. "Aku ingin langsung ke bandara, tapi takut." Luna menepuk punggungnya. "Untung kamu selamat.
Kalau sampai terjadi apa-apa, suaranya pecah, tapi matanya tak meneteskan air mata. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Rania menatapnya, lalu tersenyum lemah. Aku juga, Lun. Kamu satu-satunya sahabatku. Dan dalam senyum itu, Rania merasakan kebusukan dunia yang luar biasa. Dua orang yang paling ia percayai, kini menjadi aktor terbaik dalam sandiwara kematian dirinya. Hari-hari berikutnya, Rania memainkan perannya dengan sempurna. Ia menolak bepergian sendiri. Ia meminta Bima selalu menemaninya. Ia menangis saat melihat berita tentang penculikan. Ia bahkan memeluk foto pernikahan mereka dan berkata, "Aku takut kehilanganmu, Mas." Tapi di balik itu ia mengamati. Ia melihat Bima sering mengunci pintu kamar mandi saat menerima telepon. Ia mendengar bisikan. Belum waktunya, tunggu sampai dia benar-benar lengah. Ia melihat Luna kebetulan datang setiap kali Bima pergi, membawa kue, mengobrol, tertawa. Tapi matanya selalu menyapu laci meja rias, lemari brankas, dan dokumen di meja kerja Rania. Suatu sore, saat arisan keluarga diadakan di rumahnya, Rania menjadi pusat perhatian. Bibi-bibinya memujinya. Rania memang istri sempurna, setia, cantik, dan tetap rendah hati meski kaya. Bima itu beruntung sekali menikahinya. Kalian contoh pasangan ideal ya. Rania hanya tersenyum. Senyum yang hangat, tulus, dan hancur di dalam. Ia menyajikan kue lapis legit buatan sendiri, memakai kebaya putih bersih dan gelang emas warisan, duduk di antara para perempuan yang percaya pada ilusi. Tapi di balik senyum itu, ia menekan tombol rekaman suara di gelangnya, hadiah dari Pak Hartono, yang kini beroperasi dari jarak jauh, memantau setiap gerakan. Malam itu, setelah tamu pulang, Rania berdiri di balkon. Angin malam menyapu wajahnya. Di bawah, Bima dan Luna berdiri di taman, berbisik-bisik di bawah lampu taman yang redup, tertawa pelan, seperti sepasang kekasih, atau sekutu. Rania menatap langit Jakarta, langit yang penuh polusi, tak ada bintang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Karena kini, ia tahu, topeng mereka begitu indah. Tapi topengnya, yang dibuat dari kesedihan, kecerdasan, dan warisan keluarganya, akan jauh lebih mematikan. Ia mengangkat ponsel, mengirim pesan pendek ke nomor rahasia. Mereka percaya, lanjutkan rencana. Dan di kejauhan, suara gemericik air mancur di taman terdengar seperti deru ombak yang memanggil badai. Pagi itu, Menteng diselimuti kabut tipis, seperti selubung rahasia yang enggan terbuka. Rania duduk di meja makan marmer, menyesap kopi tubruk yang ia buat sendiri, meski biasanya pembantu yang menyiapkannya. Bima sudah pergi sejak subuh. Rapat penting di kantornya, katanya. Tapi Rania tahu, itu pertemuan dengan notaris bayangan untuk mempercepat klaim asuransi. Di atas meja, tergeletak surat wasiat lama. Salinan yang sengaja ia lupakan di laci meja rias semalam. Kertasnya kusut, tinta sedikit luntur, tapi masih jelas terbaca. Segala harta bendaku, termasuk properti di Menteng, Bali, dan rekening saham, menjadi hak milik suamiku, Bima Satria, tanpa syarat. Itu surat yang ditandatangani 6 bulan setelah pernikahan mereka, saat Rania masih percaya bahwa cinta berarti menyerahkan segalanya. Kini, surat itu hanyalah umpan. Ia sengaja menjatuhkannya di depan pintu kamar mandi tadi pagi, seperti korban lupa yang sedang kacau pikiran. Ia bahkan sempat berteriak kecil. "Aduh, dompetku jatuh lagi. Ini apa?" Lalu dengan tangan gemetar, ia menemukan surat itu, membacanya sebentar, lalu meletakkannya begitu saja di atas meja, tempat Bima pasti akan melihatnya. Dan memang, siang hari, saat Rania tidur siang di kamar, Bima masuk diam-diam. Ia mengambil surat itu, memotretnya dari berbagai sisi, lalu mengembalikannya ke tempat semula, tapi tak menyadari kamera tersembunyi di jam dinding merekam setiap gerakannya. Rania, di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, melihat semuanya dari layar ponselnya. Bibirnya tersenyum tipis, tapi drama belum berakhir.
Sore harinya, Luna datang lagi. Kali ini membawa tas belanja dari butik mewah dan cerita tentang liburan dadakan ke Maladewa. Kata Bima, "Kau perlu liburan, Rani. Ayo, kita berangkat minggu depan," katanya riang sambil meletakkan tas di sofa kulit. Rania hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku belum siap, Lun. Aku masih takut pergi jauh. Aku ingin tetap di rumah. Di sini, aku merasa aman." Luna menepuk pahanya. "Ah, kamu terlalu sensitif. Tapi nggak apa-apa. Aku temani di sini saja." 2 jam kemudian, saat Rania pergi ke apotek, padahal hanya berputar di sekitar blok dengan mobil sewaan dari Pak Hartono, Luna menyelinap ke kamar utama. Dengan cekatan, ia membuka laci meja rias, menggeledah buku harian, bahkan mengangkat karpet mencari brankas tersembunyi. Tapi yang ia temukan, tersembunyi di balik bingkai cermin, adalah amplop coklat bertuliskan, "Wasiat terakhir, hanya dibuka setelah kematian Rania Indrawati." Jantung Luna berdebar kencang. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya surat baru, ditandatangani 2 minggu lalu di hadapan notaris resmi berbunyi, "Jika saya meninggal dunia, seluruh harta benda saya, tanpa kecuali, disumbangkan kepada Yayasan Anak Yatim Bunga Melati yang didirikan oleh almarhumah ibu saya." Tidak ada nama Bima. Tidak ada Luna. Hanya anak-anak yang tak punya suara. Luna hampir berteriak. Ia segera memotret surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Tapi ekspresinya berubah, dari percaya diri menjadi panik. Malam itu, Rania menerima notifikasi dari akun mata-mata digital yang ia pasang. Panggilan video antara Bima dan Luna berlangsung selama 47 menit. Rekaman suara otomatis menyala. "Luna, dia ubah wasiatnya, Bim, semua uang akan lari ke yayasan." "Bima," suara dingin. "Berarti kita tak punya waktu lagi. Rencana lama terlalu lambat. Kita butuh kecelakaan yang pasti." "Luna, bagaimana kalau di rumah? Dia sering sendirian di malam hari." "Bima, terlalu berisiko. Tapi, kalau dia terpeleset di tangga marmer, siapa yang curiga? Itu tangga favoritnya." Rania duduk di kursi teras belakang, di bawah langit malam yang mulai berbintang. Di tangannya, secangkir teh jahe hangat, resep ibunya untuk mengusir dingin dan kegelisahan. Ia menatap tangga marmer yang megah itu, tempat ia sering turun sambil bersepatu hak tinggi, tempat Bima pernah menggendongnya saat sakit. Kini, tangga itu adalah jebakan yang mereka siapkan untuknya. Tapi Rania tak takut. Ia justru tersenyum, karena malam ini ia akan terpeleset. Dan saat itu terjadi, saat Bima dan Luna menunggu tubuhnya tergeletak tak bernyawa. Mereka tak akan tahu bahwa di bawah gaun tidurnya, Rania memakai pelindung punggung dari serat karbon, dan di pergelangannya, alat pelacak denyut jantung yang terhubung langsung ke Pak Hartono dan polisi. Ia berdiri, melangkah perlahan ke tangga. Kakinya sengaja menginjak lantai licin, dan ia menjatuhkan diri, berteriak dramatis. "Mas, aku jatuh!" Detik itu, lampu menyala. Bima berlari dari kamar kerja, wajahnya penuh kepura-puraan khawatir. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Rania duduk di lantai, berpura-pura kesakitan, memegangi pergelangan kaki. "Sakit sekali, tapi aku masih hidup, Mas." Bima menolongnya berdiri, matanya menyapu tubuhnya, mencari luka, mencari darah, mencari tanda kematian yang gagal. Tapi Rania hanya menatapnya, lembut, penuh cinta. Di dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih sudah menunjukkan kepadaku seberapa dalam kalian siap jatuh. Karena sebentar lagi, aku akan mendorong kalian sendiri." Di ponselnya, yang tersembunyi di balik bantal, notifikasi baru muncul. Mereka mulai panik. Waktunya memancing. Dan di luar, angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati dari taman, seperti bisikan ibunya yang selalu mengatakan, "Yang sabar tak pernah kalah." Cirebon tidur dalam pelukan malam yang lembab. Di tepi sawah yang menguning, tersembunyi di balik rumpun bambu dan pohon randu tua yang konon angker, berdiri sebuah gudang kayu, sisa peninggalan zaman kolonial
yang dulu dipakai keluarga Rania sebagai tempat menyimpan beras, rempah, dan emas cadangan saat masa revolusi. Atapnya bolong di sana-sini, dindingnya lapuk dimakan rayap, dan lantainya berderit seperti orang tua yang mengeluh. Tapi di mata Rania, gudang itu bukan reruntuhan, melainkan panggung terakhir. Seminggu setelah kecelakaan di tangga marmer yang gagal, Rania memainkan kartu terakhirnya. Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, ia bercerita pada pembantu tua, Bu Surti, yang telah melayani keluarganya sejak zaman ayahnya, tentang harta rahasia yang ditinggalkan kakeknya. Katanya, ada peti emas di gudang lama di Cirebon. Bisik Rania sambil menangis di dapur. Suaranya sengaja cukup keras agar tersebar. Emas batangan, surat tanah asli, dan surat wasiat asli ayah. Semua disembunyikan di bawah lantai gudang. Tapi hanya keluarga darah biru yang tahu caranya membuka. Bu Surti, yang percaya pada segala hal gaib dan warisan leluhur, langsung mengangguk. Wah, itu pasti warisan tak kasat mata, Mbak. Jangan sembarangan buka, nanti kena santet. Tentu saja, dalam hitungan jam, kabar itu menyebar. Bukan lewat gosip desa, tapi lewat mulut pembantu lain yang kebetulan menelepon kakaknya di Jakarta, yang kebetulan membersihkan rumah Bima setiap minggu. 2 hari kemudian, Rania sengaja meninggalkan peta lusuh di atas meja. Peta buatan tangan, bertuliskan koordinat gudang dan simbol kuno berupa lingkaran dengan 8 arah mata angin. Pintu emas terbuka saat bulan purnama menyentuh puncak randu. Malam itu, purnama memang bersinar terang, dan Bima, dengan mata berbinar seperti anak kecil yang menemukan harta karun, berkata pada Luna lewat telepon, "Ini kesempatan terakhir. Kalau emas itu benar ada, kita tak perlu menunggu Rania mati. Kita ambil semuanya, lalu tinggalkan dia hidup, tapi miskin." Mereka berangkat tengah malam. Bima mengemudikan SUV hitamnya, Luna duduk di sampingnya, mengenakan celana jeans ketat dan jaket kulit. Tak ada lagi gaun mewah, hanya nafsu yang terbuka. Sementara itu, Rania berada di sebuah rumah aman, di kaki Gunung Ciremai, dikelilingi oleh tim kecil yang dipercaya. Pak Hartono, seorang teknisi drone, dan seorang jurnalis investigasi yang pernah dipecat karena terlalu jujur. Di depan mereka, layar monitor menampilkan 3 sudut pandang. Kamera tersembunyi di atap gudang, drone yang melayang di atas pohon randu, dan kamera mini di dinding dalam. Semua terhubung ke siaran langsung rahasia yang akan dipicu saat Rania memberi kode. Mereka masuk, bisik teknisi, menunjuk layar. Di gudang, Bima dan Luna menyalakan senter. Cahaya putih menyapu debu yang melayang, mengungkap tulisan di dinding kayu. Yang rakus takkan pernah puas, yang jujur takkan pernah lapar. Konyol, gerutu Bima, lalu mulai menggeser lantai kayu satu persatu. Luna membantu, kuku panjangnya patah saat mencungkil paku karat. Setelah 1 jam, mereka menemukannya, sebuah lubang di bawah tumpukan karung goni tua. Di dalamnya, peti besi kecil, berkarat, dengan gembok tua yang mudah dipatahkan. "Ini dia!" Luna berteriak, suaranya parau oleh harapan. Mereka membuka peti itu dengan tangan gemetar. Tapi di dalam, bukan emas, bukan surat tanah. Hanya tumpukan map berwarna merah. Bima membukanya. Foto-foto, rekaman, transkrip. Semuanya tentang mereka. Rekaman suara mereka merencanakan pembunuhan. Bukti transfer uang ke rekening Luna. Surat perjanjian gelap dengan sindikat penculikan. Bahkan foto Rania yang diamati di bandara dengan catatan, target, Rania Indrawati, lokasi eksekusi, Bandara Soekarno-Hatta. Bayaran, 750 juta. Luna menjatuhkan map itu. Ini jebakan. Bima, wajahnya memerah, berbalik pada Luna. "Kamu yang bocorkan, kamu yang beritahu dia. Kamu yang selalu bicara di kamar mandi. Kamu yang percaya pada orang salah." Luna menjerit, suaranya pecah. "Aku hanya ikut. Kamu yang mau uangnya. Kamu yang pertama kali usul bunuh dia." Bima mendorongnya. "Jangan berlagak suci." Mereka saling menyerang, bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata yang lebih tajam. Tuduhan, kebencian, pengkhianatan.
yang selama ini disembunyikan di balik cinta dan persahabatan. Di luar, angin malam berhembus kencang. Daun randu berdesir seperti tawa leluhur yang akhirnya terbalaskan. Dan di dalam rumah aman, Rania menatap layar dengan tenang. Ia memegang mic kecil, lalu berbisik pelan. Sekarang, di langit, drone kecil melesat tinggi, menyalakan lampu sorot yang menyinari gudang seperti panggung teater. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar, semakin dekat, semakin keras. Dan di ponsel Rania, notifikasi muncul. Siaran langsung dimulai, 2,7 juta penonton. Di dalam gudang, Bima dan Luna membeku. Mereka baru saja menyadari, mereka bukan pemburu, mereka adalah mangsa. Dan cahaya lampu sorot yang tiba-tiba menyala dari langit membuat debu di dalam gudang tampak seperti salju yang membeku di udara. Bayangan Bima dan Luna yang sedang saling berteriak terekam jelas di dinding kayu, dua siluet yang kini terperangkap dalam drama yang mereka sendiri tulis. Kita diawasi. Luna berteriak, suaranya parau oleh panik. Ia menoleh ke segala arah, matanya liar seperti binatang terpojok. Di tangannya, map merah itu tergenggam erat, seolah ia masih berharap isinya bisa dihancurkan, dihapus, dilupakan. Bima, napasnya memburu, menghampiri jendela gudang yang kayunya sudah rapuh. Ia mendorongnya, tapi jendela itu tak bergerak. Kita dikunci dari luar, geramnya, meninju dinding hingga serpihan kayu beterbangan. Di luar, suara sirene semakin dekat, melengking di malam yang sebelumnya sunyi. Lampu mobil polisi memantul di atas permukaan sawah, menyala merah biru seperti kilatan petir yang tak membawa hujan, hanya hukuman. Siapa yang tahu tentang tempat ini? Bima menoleh tajam pada Luna. Cuma kamu dan aku. Aku nggak bilang siapa-siapa, balas Luna sambil mundur. Kakinya tersandung peti besi kosong. Kecuali Rania tahu. Tapi itu mustahil. Dia bahkan nggak pernah ke Cirebon sejak kecil. Tepat saat itu, suara megafon menggema dari luar. Bima Satria dan Luna Maharani keluar dengan tangan di atas kepala. Anda dikelilingi. Luna menjerit, menjatuhkan diri ke lantai. Bima berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Semua karisma, semua keangkuhan, semua sandiwara yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Tapi sebelum polisi menerobos masuk, suara lain terdengar, lembut, tenang, namun menusuk seperti pisau yang diasah diam-diam. Kau bilang cinta itu memberi, Bima. Tapi kau hanya memberi kata-kata. Kau bilang persahabatan itu setia, Luna. Tapi kau hanya setia pada uang. Suara itu berasal dari speaker kecil yang tersembunyi di langit-langit gudang. Suara Rania, disiarkan langsung dari tempat yang tak terlihat. Layar ponsel yang tergeletak di lantai, ditinggalkan oleh Bima saat masuk, tiba-tiba menyala. Siaran langsung nasional menampilkan wajah Rania. Ia duduk di ruang tamu rumah joglo tua di Bogor, mengenakan kebaya putih bersih, rambutnya dikonde rapi, wajahnya tenang seperti danau di pagi hari. Kalian pikir aku lemah karena aku percaya, tapi kepercayaan bukan kebodohan, itu pilihan, dan aku memilih untuk percaya, sampai kalian membuktikan sebaliknya. Di luar, polisi mulai mendobrak pintu gudang. Kayu tua itu retak, lalu runtuh. Sinar senter mengarah ke wajah Bima dan Luna, yang kini tak bisa lagi bersembunyi di balik topeng. Bima mencoba berdiri tegak, memperbaiki jasnya, seolah masih bisa menyelamatkan citranya. Tapi seorang perwira polisi langsung mendorongnya berlutut. Tangan di atas kepala, jangan macam-macam. Luna menangis histeris. Aku hanya ikut, dia yang merencanakan semuanya, dia yang bayar pembunuh bayaran. Bima menoleh, matanya menyala. Dasar pelacur licik, kau yang pertama usul ambil asuransinya. Mereka saling menuduh, dua ular yang saling menggigit ekor sendiri, lupa bahwa sang Raja Wali sudah datang. Sementara itu, siaran langsung terus berjalan. Jutaan penonton menyaksikan pengkhianatan itu terbongkar. Suami yang merancang kematian istrinya, sahabat yang menjual pelukan untuk uang, dan rencana jahat yang runtuh di bawah berat kebenaran.
Di layar, Rania berdiri perlahan. Ia melangkah mendekati kamera, matanya menatap langsung ke lensa, seolah menatap setiap penonton, setiap orang yang pernah meragukan keadilan. Cinta sejati bukan yang berbicara manis di depan kamera. Cinta sejati adalah yang tetap ada saat dunia gelap, bahkan jika hanya satu orang yang tersisa untuk melindungimu. Kameranya beralih, menampilkan sosok tua berpeci hitam yang berdiri di antara petugas polisi, Pak Hartono. Ia tak tersenyum, tak bicara. Tapi kehadirannya cukup mengatakan segalanya. Di dalam gudang, Bima dan Luna digelandang keluar dengan tangan diborgol, bukan di depan pengadilan, tapi di depan seluruh bangsa. Jaket mereka kusut, riasan Luna luntur, dan wajah Bima tak lagi tampan. Hanya kosong, hancur, dan penuh penyesalan yang terlambat. Tapi Rania tak merasa puas. Tak ada dendam yang membara, hanya kedamaian yang dalam, seperti sawah di pagi hari setelah hujan. Karena kini, dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Dan siapa dirinya. Di layar, siaran ditutup dengan tulisan. Keadilan tak selalu datang dari hukum. Talika datang dari orang yang berani membalik permainan. Dan di kejauhan, di balik lampu sorot dan siren, bulan purnama masih bersinar, menerangi gudang tua yang kini menjadi saksi, bahwa emas terbesar bukanlah yang disembunyikan di bumi, tapi kebenaran yang akhirnya dikeluarkan dari kegelapan. Jakarta terbangun dalam gegap gempita yang tak terduga. Pagi itu bukan berita kenaikan BBM atau skandal selebriti yang menghiasi layar ponsel warga, melainkan rekaman hidup-hidup live dari sebuah gudang tua di Cirebon. Dua figur publik yang selama ini dipuja sebagai pasangan sempurna dan sahabat sejati kini digelandang keluar dengan tangan terborgol, wajah hancur, dan rahasia busuk yang terpampang tanpa filter. Stasiun televisi nasional, yang biasanya ragu menayangkan konten sensasional, tak bisa menghindar. Siaran Rania telah tersebar ke 3 platform berita utama, viral di media sosial dalam hitungan menit, dan bahkan ditayangkan ulang oleh kanal internasional dengan tajuk The Betrayal of Trust, an Indonesian Tragedy Turned Justice. Di rumah-rumah, di warung kopi, di kantor-kantor, orang-orang menyaksikan dengan mata terbelalak. Ibu-ibu arisan yang dulu memuji Bima sebagai suami idaman, kini saling bertukar bisikan syok. Para influencer yang pernah berfoto bersama Luna dengan senyum manis buru-buru menghapus unggahan lama mereka. Dan di kalangan pengusaha, nama Bima Satria jatuh lebih cepat daripada saham perusahaannya yang mulai dijual paksa oleh investor. Tapi di tengah badai itu, Rania tetap tenang. Ia berdiri di depan kamera di rumah joglo tua, dikelilingi tanaman melati yang mekar malam, warisan ibunya. Riasannya minimal, hanya bedak tipis dan lipstik merah muda pucat, seperti yang dulu sering dipakai ibunya saat menghadiri acara keluarga. Kebaya putihnya, tanpa payet, tanpa hiasan berlebih, menyampaikan pesan yang lebih keras daripada teriakan, kesucian yang tak ternoda oleh balas dendam. Saya tidak datang untuk memamerkan kebencian, ujarnya pelan, suaranya jernih seperti air sungai di pegunungan. Saya datang untuk mengingatkan, kepercayaan itu suci, dan siapapun yang mengkhianatinya, dalam cinta, dalam persahabatan, dalam keluarga, akan suatu hari berdiri di hadapan kebenaran yang tak bisa dibeli, tak bisa dibohongi, dan tak bisa kabur. Penonton menangis, bukan karena dramanya, tapi karena kejujurannya. Di ruang kontrol siaran, jurnalis yang membantu Rania menyeka air mata. Ini bukan sekadar pengungkapan, Mbak Rania. Ini katarsis nasional. Tapi Rania tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di kantor kepolisian Cirebon, Bima dan Luna diinterogasi terpisah. Bukti yang ditemukan di gudang diperkuat oleh data digital dari rekening, rekaman suara, dan keterangan saksi, membentuk jaring yang tak bisa mereka robek. Bahkan pengacara mahal yang mereka sewa, yang dulu membela koruptor dan selebriti narkoba, kini diam ketika melihat bukti transfer ke sindikat penculikan. Di sel tahanan, Luna duduk memeluk lututnya, riasan mata hitam karena tak tidur. Ia menulis surat untuk Rania, tapi tak pernah dikirim. Aku iri. Bukan pada hartamu, tapi pada hatimu yang selalu percaya. Aku lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Jadi aku hancurkan yang punya. Bima, di sel sebelah, hanya menatap dinding.
Ia tak bicara. Tapi di matanya, ada bayangan Rania kecil yang dulu menarik tangannya saat wisuda, dan dirinya yang tersenyum, berjanji akan menjaganya selamanya. Janji yang ia jual demi angka di rekening bank. Sore harinya, Rania menerima panggilan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kisah Anda menggugah bangsa, Mbak Rania. Bersediakah Anda menjadi wajah kampanye nasional, melawan kekerasan dalam rumah tangga dan manipulasi emosional? Rania menolak. Saya bukan simbol. Saya korban yang bangkit. Biarkan cerita ini bicara sendiri. Ia lebih memilih kembali ke Bogor, menemui Pak Hartono yang duduk di teras joglo, menyesap kopi tubruk dari gelas kaca bekas. Mereka akan diadili, kata Pak Hartono. Ya, jawab Rania. Tapi hukum hanya menghukum tubuh. Luka batin butuh waktu. Pak Hartono menatapnya. Lalu, apa rencanamu sekarang? Rania menatap kebun melati di belakang rumah, yang dulu ditanam ibunya sebagai simbol kesetiaan. Aku akan membuka rumah ini untuk perempuan yang kehilangan suara, untuk anak-anak yang kehilangan ibu, untuk siapapun yang butuh tempat sebelum mereka memilih jalan gelap. Di kejauhan, suara taksi online terdengar, bukan yang membawanya ke bandara, tapi yang membawa seorang perempuan muda dengan anak kecil di pangkuan, mencari perlindungan. Rania berdiri, menyambut mereka dengan senyum yang tulus. Bukan senyum untuk kamera, tapi senyum untuk sesama manusia. Dan di layar ponselnya, yang tergeletak di meja kayu, notifikasi terakhir muncul dari stasiun berita. Siaran pengkhianatan di gudang tua mencapai 12 juta penonton. Trending nomor 1 di Indonesia dan Asia Tenggara. Tapi Rania tak melihatnya. Karena kini, ia tak lagi butuh dunia menyaksikan dirinya. Ia hanya ingin memastikan, tak ada lagi Rania lain yang harus menangis di malam gelap, percaya pada bayangan, lalu hampir mati karena cinta yang palsu. Di luar, matahari terbenam. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, langit Jakarta terlihat jernih. 6 bulan berlalu, musim hujan telah pergi, digantikan oleh terik matahari yang membakar aspal Jakarta, tapi di kota kecil Yogyakarta, udara masih lembut, seperti napas ibu yang menenangkan anaknya. Di sebuah rumah kayu sederhana di kawasan Umbul Harjo, Rania duduk di teras, mengenakan kebaya katun sederhana berwarna krem, rambutnya dikonde tanpa aksesori, hanya tusuk kayu jati yang diukir tangan oleh seorang muridnya. Rumah ini bukan miliknya, tapi milik komunitas. Di ruang tamu, puluhan anak duduk melingkar, belajar membaca, menulis, dan bercerita. Di dapur, ibu-ibu korban kekerasan domestik memasak bersama, tertawa pelan seperti orang yang baru saja menemukan kembali suara mereka. Di halaman belakang, taman bunga melati tumbuh subur, ditanam dari bibit yang dibawa Rania dari joglo tua di Bogor. Hidupnya kini tak lagi diukur dengan jumlah rekening bank atau kilo berlian, tapi dengan jumlah senyum yang ia pulihkan. Namun, pagi ini berbeda. Sebuah surat datang, disampaikan oleh kurir sepeda motor, di amplop coklat tanpa nama pengirim. Di dalamnya, dokumen resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan akhir perkara nomor 45 PID Dapo B 2026 PN JKT DAP PST. Terdakwa Bima Satria dan Luna Maharani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perencanaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, konspirasi kriminal, dihukum penjara seumur hidup tanpa remisi. Tak ada banding, tak ada pengampunan. Hukum telah berbicara, dan kali ini ia tak tuli. Rania menatap surat itu lama, tapi tak ada kemenangan di wajahnya. Hanya kelegaan, seperti orang yang akhirnya bisa bernapas setelah ditenggelamkan berbulan-bulan. Ia melipat surat itu perlahan, lalu meletakkannya di atas kotak kayu kecil, tempat ia menyimpan kenangan yang tak ingin dilupakan, tapi tak ingin dihidupkan lagi. Siang itu, ia meminta izin pada komunitas. Aku harus pergi sebentar. Ia naik kereta ke Jakarta, bukan di kelas eksekutif, tapi ekonomi, duduk di antara penjual jamu dan mahasiswa. Tak ada bodyguard, tak ada sopir pribadi, hanya tas kanvas dan hati yang ringan. Tujuannya, Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Di sana, di bawah pohon trembesi yang rindang terdapat nisan sederhana. Harya Indrawati 1955, 2005. Leluhur yang setia, ayah yang adil. Dan di sebelahnya, nisan yang lebih kecil. Dewi Kusuma 1958, 2018 ibuku. Cahaya yang tak pernah padam. Rania berlutut. Ia meletakkan setangkai melati di kedua nisan itu. Bunga yang dulu ditanam ibunya di halaman rumah Menteng, yang kini tumbuh liar di halaman rumah barunya di Yogyakarta. Aku sudah selesai, Bu, bisiknya, suaranya pecah. Aku tak membunuh mereka dengan tangan sendiri, tapi aku membuat kebenaran membunuh kebohongan mereka. Angin berhembus pelan, menyentuh pipinya seperti usapan tangan ibu. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rania menangis. Bukan karena luka, tapi karena damai. Lalu ia berdiri. Di tangannya, ia memegang surat lain yang telah ia tulis semalam. Surat itu ditujukan kepada Yayasan Yatim Piatu yang kini mengelola seluruh asetnya. Isinya sederhana. Gunakan setiap rupiah untuk membangun sekolah, bukan istana. Untuk memberi suara, bukan diam. Untuk menciptakan cinta yang tulus, bukan yang dibeli. Saat matahari mulai condong ke barat, Rania berjalan meninggalkan makam. Di gerbang, seorang perempuan tua, bekas pembantu keluarganya yang dulu, menunggu dengan air mata di mata. Mbak Rania, saya minta maaf. Saya tak tahu mereka jahat begitu. Rania memeluknya, erat, seperti pelukan yang dulu sering diberikan ibunya. Hangat, penuh maaf, tanpa syarat. Itu bukan salahmu, Bu Surti. Kita semua pernah buta oleh cinta. Di perjalanan pulang, ia menerima pesan dari Pak Hartono. Saya lihat beritanya. Kau tak perlu balas dendam. Kau sudah jadi keadilan itu sendiri. Rania tersenyum. Ia tak membalas. Tapi di dalam kereta yang melaju perlahan, ia menulis surat baru. Untuk seorang anak perempuan di komunitasnya yang kemarin bertanya, Kak Rania, apakah cinta itu nyata? Ia menulis, cinta itu nyata, Nak. Tapi bukan yang datang dengan kata manis dan hadiah mahal. Cinta yang nyata datang diam-diam, lalu tetap tinggal, bahkan saat semua orang pergi. Malam itu, di rumah kayu di Yogyakarta, lampu teras dinyalakan. Anak-anak berlarian masuk, membawa lukisan, gambar seorang perempuan berkebaya putih, memeluk seorang ibu dan anak di bawah pohon melati. Rania menempelkannya di dinding, tepat di samping foto ibunya. Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan segalanya, ia merasa pulang. Pelukan yang dulu tertunda, kini hadir dalam setiap tawa anak yang ia lindungi, dalam setiap tangan yang ia pegang, dalam setiap malam tenang, yang tak lagi dihantui bayangan. Karena cinta sejati bukanlah yang kembali, tapi yang akhirnya ditemukan dalam diri sendiri. Matahari sore di Yogyakarta menyapu atap genteng rumah-rumah penduduk dengan cahaya keemasan, seolah langit ikut merayakan hari yang tenang. Di halaman belakang rumah komunitas, anak-anak berlarian mengejar layang-layang berbentuk burung Garuda, dibuat dari kertas minyak dan bambu, hasil karya sore mereka bersama Rania. Di dapur, ibu-ibu sedang menumbuk sambal. Tawa mereka menyatu dengan aroma kemangi dan terasi yang menggoda. Rania duduk di teras, mengenakan kebaya katun sederhana berwarna hijau muda, warna harapan. Di pangkuannya, buku catatan kecil berisi nama-nama anak yang kini bersekolah berkat dana yayasan, rencana pelatihan keterampilan untuk korban kekerasan, dan daftar donatur kecil yang memberi dari hati, bukan dari pameran. Ponselnya berdering, bukan notifikasi pengadilan, bukan panggilan media, tapi notifikasi taksi online. Sopir telah tiba. Tujuan, Stasiun Tugu. Ia tersenyum. Hari ini ia harus ke Semarang, menghadiri peresmian Rumah Aman kedua yang didirikan atas kolaborasi dengan komunitas lokal. Ini kali pertama ia bepergian sendiri sejak kembali ke kehidupan biasa. Tapi kali ini ia tak takut. Karena takut bukan lagi tamunya. Ia berjalan keluar gerbang, tas kanvas di bahu, rambut dikonde rapi. Mobil yang menunggu bukan Avanza mewah atau Rolls Royce,
melainkan LCGC putih sederhana, catnya kusam, bempernya penyok kecil di sisi kiri. Kaca penumpang diturunkan, dan di balik kemudi, duduk seorang pria muda, mungkin awal 20-an, wajahnya kurus, kulitnya legam oleh matahari. Matanya lelah, tapi jujur. Di kursi penumpang depan, tergeletak botol air mineral bekas dan beberapa botol plastik kosong, bekas hasil memungut sampai sore tadi. Di lehernya, tali kalung sederhana dari kayu, mungkin jimat, mungkin kenang-kenangan. "Mbak Rania?" tanyanya, suaranya serak tapi sopan. "Iya, terima kasih sudah menunggu, Mas." Ia masuk ke kursi belakang. Mobil itu berbau keringat, debu, dan sabun cuci murah. Bau kehidupan yang jujur. Di spion, matanya bertemu dengan mata sang sopir, seorang pemulung yang kini berusaha hidup dengan cara lain, dengan tangan yang tak pernah meminta, tapi terus bekerja. Sepanjang jalan, mereka tak banyak bicara, hanya suara radio yang memutar lagu lawas. Bengawan Solo, dan deru mesin mobil tua yang bekerja keras. Tapi saat lampu merah menyala di perempatan Jalan Malioboro, Rania melihat sesuatu. Di trotoar, seorang anak kecil duduk memeluk ibunya yang sakit. Kaki mereka kotor, pakaian lusuh, tapi mata anak itu masih berbinar, menatap es krim di tangan pejalan kaki. Tanpa pikir panjang, Rania mengeluarkan uang dari dompetnya. Bukan uang receh, tapi cukup untuk makan seminggu. Ia turun, memberikannya pada ibu itu, lalu membelikan anak itu es krim. Tak ada kamera, tak ada saksi. Hanya senyum tulus dari seorang yang tahu betapa berartinya satu kebaikan kecil. Saat kembali ke mobil, sopir muda itu menatapnya. Bukan dengan kagum, tapi dengan pengertian. "Mbak, orang kayak Mbak jarang banget sekarang," katanya pelan. "Kita semua bisa jadi seperti itu, Mas," jawab Rania, "asal tak lupa dari mana kita berasal." Pemuda itu mengangguk. Ia tak tahu siapa Rania sebenarnya, mantan istri pengusaha, korban pengkhianatan, atau arsitek keadilan diam-diam. Baginya, Rania hanyalah penumpang yang baik hati. Tapi bagi Rania, pemuda itu adalah cermin, bahwa di antara puing-puing kekecewaan, masih ada manusia yang memilih jujur, meski dunia menawarkan jalan pintas. Saat tiba di stasiun Tugu, Rania memberinya uang lebih, jauh di atas tarif. Untuk beli makan malam, dan untuk botol-botol itu. "Jangan menyerah ya." Pemuda itu terdiam. Lalu, dengan suara yang nyaris bergetar, ia berkata, "Terima kasih, Mbak. Semoga Mbak selalu dilindungi." Rania tersenyum. "Aku sudah belajar, yang melindungi kita bukan orang lain, tapi pilihan kita sendiri." Ia turun, berjalan menuju pintu stasiun. Di belakangnya, mobil itu melaju perlahan, membawa secercah harapan dalam bentuk botol plastik dan hati yang tak menyerah. Di peron, ia menoleh sekali. Langit Yogyakarta berwarna jingga kemerahan, seperti kebaya yang dulu ia pakai di malam bandara. Tapi kini tak lagi membawa ketakutan. Di saku bajunya, ponsel bergetar. Notifikasi dari yayasan. Fondasi Rania Indrawati telah menjangkau 10.000 anak. Terima kasih, Ibu. Ia menatap layar itu, lalu memasukkannya kembali ke saku. Tak ada sorot kamera, tak ada tepuk tangan, hanya angin sore yang berbisik lembut di antara daun beringin tua. Dan di dalam hatinya, satu kalimat berulang, tenang, tulus, penuh damai. "Kadang, taksi tak membawamu ke bandara, tapi membawamu pulang ke dirimu yang sesungguhnya." Kereta datang. Pintu terbuka. Rania melangkah masuk, bukan sebagai korban, bukan sebagai pembalas, tapi sebagai perempuan yang akhirnya utuh. Dan di balik jendela yang perlahan menutup, bayangannya menyatu dengan cahaya senja, menjadi bagian dari cerita yang tak pernah berakhir. Cerita tentang cinta yang bangkit dari abu pengkhianatan, dan memilih untuk tetap memberi, meski pernah hampir diambil segalanya.